kita beribadah online pada hari ini, hari Minggu 26 April 2020. Bagi saudara yang beribadah secara online live streaming maupun baik yang tidak YouTube, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita memuji, memuliakan namanya, serta merenungkan firman-Nya. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menerima pentabisan melalui hambanya, Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita habiskan ibadah kita pada hari ini. Ibadah raya hari Minggu di dalam Gereja Injil Karunia Gerika Philadelphia dan Gereja Injil Karunia Makedonia dialaskan di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati setiap orang percaya. Allah Bapa, Anak dan Roh menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita memuji Tuhan saudara. Haleluya. Mari sama-sama katakan hanya dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya pada Yesus saja, hanya pada Yesus saja harapanku. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Hanya pada Yesus saja kita tenang. Dialah kota benteng kita dan perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menerima firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Sebelum kita masuki firman Tuhan, kita memuji Tuhan kembali. Selidiki aku. Mari sama-sama saudara kita memuji Tuhan. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kita ulang pujian dari Allah. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu, yang maha tahu dan menilai
terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang sebelumnya kita membacanya, mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa Surgawi, hati kami telah siap. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber selamat dan hikmat, hati kami telah siap. Ya Roh Kudus, sumber hikmat, hati kami telah siap. Tolonglah kami bahwa kami tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi juga mengerti, mengimani, dan menghidupi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Allah Bapa di sorga hikmat dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita tetap beribadah seperti ini di hari Minggu yang terakhir dalam bulan April. Tepatnya hari ini adalah tanggal 26 April 2020. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sering mendengar bahwa manusia berkenan kepada Tuhan. Manakah yang benar? Manusia berkenan kepada Tuhan, ataukah Tuhan yang berkenan kepada manusia? Saya mengulangnya sekali lagi untuk kita mendapatkan sebuah bimbingan pencerahan sebelum masuk firman Tuhan. Yang manakah yang benar? Manusia yang berkenan kepada Tuhan, ataukah Tuhan yang berkenan kepada manusia? Untuk membahas bagian ini, supaya kita tepat benar di depan sang kebenaran, mari kita membuka firman Tuhan pada hari ini, Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara sampai mendapatkan Alkitab Saudara, atau juga yang menggunakan HP yang ada Alkitab atau tab, bahkan juga Alkitab manual kita, yaitu buku, berupa buku ya. Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14 ya. Oke, Lukas pasal 2 13 dan 14 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Fokus kita pada ayat 14. Nyanyian bala tentara sorga yang menyatakan, saya ulang sekali lagi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini berarti dinyatakan dalam ayat ini manusia yang berkenan kepada Tuhan. Berarti manusia menentukan Tuhan dikenan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, ini berarti manusia menentukan Tuhan itu seperti apa. Saya yang menetapkan, saya yang menilai, saya yang menentukan Tuhan seperti apa yang menyenangkan saya. Bahasa ini demikian. Karena kata kepada artinya ditujukan. Bahwa manusia, sekali lagi, yang menilai, yang menentukan, dan kemudian menetapkan Tuhan Allah. Engkau berkenan kepada kami atau tidak? Engkau layak kepada kami atau tidak? Ini berarti manusia menentukan Tuhan. Sedangkan jujur saja, manusia adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Tuhan yang punya kemahaan tidak mungkin ternilai secara utuh, secara sempurna oleh kita manusia yang hanya merupakan ciptaan. Amin Bapak Ibu Saudara? Setuju? Amin. Ya, ini memang membingungkan. Kalau begitu apa maksud ayat ini sebenarnya? Alkitab Perjanjian Baru tersimpan dalam bahasa Yunani, dan sebuah terjemahan yang sahih
oleh seorang profesor bahasa Yunani yang kondang terkenal, beliau sudah almarhum, yaitu Profesor Kenneth Samuel West, dalam Alkitab Perjanjian Baru, New Testament Expanded Translation from the literal of Greek, menyatakan terjemahan yang benar, bukan di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan, tetapi manusia yang memiliki kehendak yang baik. Artinya ayat ini menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itu diturunkan ke dunia, ke bumi, dan berlaku bagi manusia yang dikenan oleh Tuhan. Bukan manusia yang berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan yang berkenan kepada manusia. Tuhan yang menetapkan kamu ini baik atau tidak dalam penilaian Tuhan. Itu sebabnya dinyatakan dalam terjemahan yang benar, di antara manusia yang memiliki kehendak yang baik. Kehendak yang baik kepada Tuhan, tapi Tuhan yang menentukan apakah dia baik atau tidak. Tuhan yang berkenan kepadanya atau tidak. Tuhan yang bisa menilai, Tuhan yang bisa menetapkan, dan Tuhan yang bisa menentukan orang itu baik atau tidak. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara coba ya, pikirkan kita dialog jarak jauh ya, karena memang kondisinya demikian. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, Robin Hood itu baik atau tidak? Baik ya, rampas, merampok, mencuri orang-orang kaya bagi orang-orang miskin. Tapi kalau ditanya di hadapan Tuhan, apakah mencuri itu baik dan berkenan, layak, benar? Tentu tidak kan? Amin. Amin. Setuju? Setuju Bapak Ibu Saudara di hadapan saya? Yang duduk secara berjarak ya, kita harus ikuti peraturan ini ya. Demi kita juga, supaya kita sehat dan memuliakan dan melayani Tuhan. Amin. Amin. Amin Pak Pendeta Luther. Amin. Saudara Yosua, Anto, Amin. Mas Anto, ya, ya. Kita menilai baik. Seperti kita memberikan pengemis, pasti dinilai orang baik. Tapi kalau satu pengemis dikasih lalu datang 20, saya nggak yakin kita dia akan terus memberi. Jadi kebaikan kita ini tidak bisa kita bawa ke hadapan Tuhan dan berkata, saya yang menentukan saya baik di hadapanmu. Tuhan yang menentukan kebaikan seperti apakah yang kita miliki. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengertian yang sebenarnya dari ayat ini adalah damai sejahtera diturunkan ke atas bumi oleh Tuhan Allah pada waktu kelahiran Tuhan Yesus itu, dan damai sejahtera itu berlaku bagi manusia yang dikenan oleh Tuhan. Artinya Tuhan yang menilai dia, ini benar, baik, ini benar, ini betul, saya berkenan kepadanya. Artinya manusia dikenan Tuhan, Tuhan berkenan kepada manusia, bukan sebaliknya. Karena manusia tidak dapat menilai Tuhan secara utuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita juga kan tidak mungkin kan dapat menilai diri kita sendiri. Oleh itu sebabnya dalam Alkitab dan dalam dunia psikologi dikatakan manusia dapat menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya jelaskan pengertian yang mendasar dari hal ini, mari kita membuka Ibrani 11 ayat 6. Bagaimana manusia dikenan oleh Tuhan. Bukan manusia menentukan Tuhan berkenan atau tidak, atau dia menentukan dirinya dikenan oleh Tuhan atau tidak. Ibrani 11 ayat 6. Bapak Ibu Saudara, saya tunggu ya, sambil mendapatkan ayat kita bisa baca bersama walaupun tidak saling dengar ya. Ibrani 11 ayat 6 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sudah siap ya Bapak Ibu Saudara ya? Oke, yang di sini siap ya? Ya. Oke. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalimat ini juga sama dengan yang di dalam Lukas 2 ayat 14. Terjemahan yang benar dinyatakan bahwa karena tanpa iman tidak mungkin seseorang menyenangkan hatinya seutuhnya. Ini terjemahan yang benar. Jadi bukan manusia menentukan Tuhan berkenan bagi dia atau tidak. Bukan. Tapi Tuhan menyatakan dalam ayat ini, Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman
Tidak mungkin seseorang dikenan oleh Tuhan. Terjemahan yang benar begitu. Tidak mungkin dia menyenangkan hati Tuhan secara utuh. Di sini juga Tuhan menjawab Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau mau dikenan oleh Tuhan, maka yang dipertimbangkan, ditentukan oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, bukan perbuatan kita. Karena perbuatan kita tidak sempurna, tetapi iman kita. Iman adalah percaya 100% sebelum melihat. Itu sebabnya dinyatakan selanjutnya bahwa orang-orang beriman itu tidak menunggu bukti, tapi percaya Tuhan dulu, baru menerima bukti. Bagian ini sudah saya nyatakan dalam beberapa khotbah yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita menyelesaikan masalah ini. Kata berkenan di sini dari Perjanjian Baru bahasa Yunani adalah airesko. Airesko. Kata ini sebenarnya dalam bahasa Inggris diterjemahkan ya dalam etimologi, dalam kamus yang terkenal, terlengkap di muka bumi, dan dikatakan juga merupakan ensiklopedia kata, adalah to please, to make pleasure, a point, to receive someone good or right. Jadi berkenan itu artinya menentukan seseorang itu baik atau tidak, layak atau tidak, menyenangkan atau tidak. Jadi tidak bisa Bapak Ibu Saudara dalam pengertian kalimat dan kata ini kita yang menentukan bahwa kita menyenangkan Tuhan, kita menetapkan kita menyenangkan Tuhan. Belum tentu. Kita yang menilai demikian, tapi belum tentu Tuhan menilai demikian. Contoh sebagai penutup ilustrasi untuk pengertian kata ini. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara ingat ya, di taman apa? Getsemani, bukan Taman Eden. Siapa yang jawab Taman Eden ini? Hah? Jangan jawab Taman Eden ya. Oke. Di dalam Taman Getsemani. Benar ya Pak Manik ya? Pak Manik tadi tidak jawab Taman Eden ya? Oke, Taman Getsemani. Kita ingat siapa yang membela Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Siapa? Saudara Yosua, siapa yang membela Tuhan Yesus? Yang mengambil pedangnya kemudian memotong kuping Malkus. Rasul Petrus. Setuju? Bapak Ibu Saudara, membela Tuhan itu baik atau tidak? Halo? Halo yang di sini? Halo yang dijawab Bapak Ibu Saudara, masih perhatikan ya? Saya yakin Bapak Ibu Saudara masih konsentrasi ya. Kalau kita melihat Petrus, dan kita ada waktu itu, Rasul Petrus membela Tuhan Yesus dengan memotong telinga Malkus. Bapak Ibu Saudara dengan saya akan menilai sama, menetapkan sama, bahwa Rasul Petrus baik. Tetapi Tuhan menolak. Tuhan menyatakan, apakah sangkamu aku tidak dapat menurunkan tentaraku dari sorga? Tapi biarlah kehendak Allah Bapa yang jadi. Apa yang kita nilai baik, apa yang kita nilai layak, apa yang kita nilai bagus, belum tentu bagi Tuhan demikian. Perjanjian Lama, ketika Tuhan menyatakan melalui Samuel, Nabi Samuel kepada Raja Saul, tunggu sampai Samuel datang, baru engkau boleh bertindak terhadap Agag. Aku katakan kepadamu, maka engkau harus menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban. Dan sebelum itu, engkau harus memenggal kepala Agag, raja orang fasik yang menyusahkan umat Tuhan Israel. Habiskan semua hartanya, bakar tuntas sampai hangus. Apa yang dibuat oleh Saul? Ketika Nabi Samuel datang, Bapak Ibu Saudara, dia menyatakan dari jauh, salam hormat bagimu, apakah engkau membawa berita yang baik dari Tuhan? Nabi Samuel orangnya keras dan tegas. Diam kamu, jangan banyak omong. Itu bunyi apa? Oh, ini bunyi kambing, domba, dan lembu yang tambun, yang saya sediakan untuk Tuhan. Saya mau persembahkan untuk Tuhan. Lalu Nabi Samuel bertanya, bagaimana dengan Agag dan hartanya? Nah, saya kasihan pada Agag.
Samuel dengan penuh marah kepada Raja Saul. Perbuatanmu ini tidak baik. Dalam terjemahan yang benar, perbuatanmu ini kurang ajar. Artinya melawan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh itu pasti baik. Tidak berhak engkau menilainya tidak baik. Karena penilaianmu dan penilaian Tuhan beda. Bapak saudara, sekilas lintas kita melihat Saul ini baik. Amin. Halo, setuju? Halo yang di rumah, yang di sini, halo? Baik. Dia tidak kejam, dia tidak bunuh Agag, dia tidak penggal kepalanya. Ambil saja hartanya dan persembahkan kepada Tuhan. Tapi dengan penuh keterkejutan, Nabi Samuel menghardiknya. Kamu kurang ajar kamu sama Tuhan. Kerajaanmu tidak akan bertahan. Maka Nabi Samuel memanggil seorang bujang dan berkata kepada, mana panggil Agag. Agag datang dengan senang hati. Aduh, kalau Raja Saul saja membebaskan saya, apalagi Nabi Samuel. Tapi Nabi Samuel menyatakan, Bapak Ibu, penggal kepalanya. Bapak Ibu Saudara, dan saya akan melihat Saul yang baik dan Samuel yang kejam. Tapi saya mau bertanya, yang mana yang dikenan oleh Tuhan? Halo? Gimana? Menurut Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, yang menjaga jarak sesuai dengan peraturan, dan yang ada di rumah atau di mana saja menonton ini, yang mana yang baik bagi kita? Saul yang berbelas kasihan kepada Raja Fasik, atau Samuel yang kejam memenggal kepalanya? Tapi Tuhan berkata, persembahan tanpa ketaatan tidak kukenan. Artinya apa? Saya tidak berkenan kepada kamu, hai Saul. Bapak Ibu Saudara, peristiwa-peristiwa ini menunjukkan kepada kita pemahaman yang jelas. Kita tidak bisa menentukan Tuhan bahwa engkau berkenan. Saya berkenan bagi engkau. Yang bisa adalah Tuhan menentukan. Saya berkenan bagi Anda. Saya Maha Tahu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dua bagian ini kita mendapatkan kesimpulan yang sederhana. Yang pertama, ungkapan yang benar bukan manusia berkenan kepadanya atau kepada Tuhan, tapi Tuhan yang berkenan kepada manusia. Lebih tepatnya supaya jelas, Tuhan berkenan kepada manusia, dan kalau dibalik, manusia dikenan oleh Tuhan, dianggap layak, dianggap baik, dianggap bagus, dianggap benar oleh Tuhan. Karena Tuhan yang paling bisa menentukan, menilai tepat mana benar, mana salah. Amin. Amin Bapak Ibu. Mana bagus, mana buruk. Amin. Amin. Mana baik, mana tidak. Kedua, untuk dikenan oleh Tuhan, jangan kita mengandalkan harta kita, kekayaan kita, kepandaian kita, kehebatan kita, bahkan mungkin pelayanan kita. Tidak. Tuhan berkenan kepada kita. Dijelaskan di sini. Karena iman. Melalui iman sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga dinyatakan dalam Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman mustahil seseorang menyenangkan hati Tuhan seutuhnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini kita lihat bahwa kesimpulan yang ketiga adalah kita menyelidiki hati kita. Seperti lagu tadi yang dibawakan oleh pemandu acara kita. Selidiki aku, lihat hatimu. Karena hanya Tuhan yang paling tahu isi hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan yang paling tahu motivasi hati kita. Dan Tuhan melihat isi hati kita begitu indah, begitu baik, begitu layak di hadapannya. Karena ada iman kita kepadanya. Kita tidak menentukan Tuhan, tapi Tuhan yang menentukan kita. Bukan Tuhan yang kita tentukan, tapi Tuhan yang menentukan kita. Kita ditentukan oleh Tuhan. Apakah layak, menyenangkan,
menyukakan, memiliki kehendak yang baik atau tidak kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagian penutup contoh yang jelas bagi kita di dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 5, 11 dan 12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara juga boleh ikut membaca bersama ya. Nah, oke. Kejadian pasal 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan melihat manusia di muka bumi pada waktu itu, ya, hatinya yang diperhatikan Tuhan, yang membuahkan kejahatan. Ini menunjukkan bahwa dari hati Tuhan melihat, dan kemudian Tuhan juga melihat buah dari hati itu sendiri, yaitu hati yang beriman atau tidak, dan aksi yang beriman atau tidak. Ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12 demikian firman Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia, saya ulang, semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tidak didapati iman dalam hati orang-orang ini, kecuali nanti yang kita akan lihat. Karena hati yang tidak beriman, tidak dikenal oleh Tuhan, yang muncul adalah buah-buah kehidupan yang rusak, jahat, dan ini sangat mempengaruhi dimanapun seseorang berada. Dan dinyatakan dalam pasal 6 kitab Kejadian seluruh bumi. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 dari pasal 6 Kejadian ini Tuhan menyatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan sampai begitu sakit hati. Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu Saudara dengan saya ada pada saat itu, kira-kira bagaimana? Halo? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara? Di antara kegelapan yang begitu pekat, adakah sinar di sana? Di tengah kehambaran kehidupan, kepahitan kehidupan, kejahatan yang merajalela seluruh bumi, adakah ditemukan sana garam yang memberi rasa, gula yang memberi manis? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dalam ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Menurut banyak orang Tuhan pilih kasih. Kenapa cuma memilih Nuh? Kok begitu kejam menghabiskan seluruh isi bumi ini sampai kepada hewan? Pertanyaan sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Siapa yang mampu menilai Tuhan secara utuh? Bahwa seseorang itu layak, benar, dan baik di hadapan Tuhan. Siapa? Bukankah Tuhan sendiri? Amin Bapak Ibu. Hanya Tuhan sendiri yang maha tahu, omniscience. Tuhan dapat menilai siapa. Tuhan memilih Nuh, dan itu hak Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat mengatur Tuhan dan boleh mendikte Tuhan. Tetapi Nuh dapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa dia dikenan oleh Tuhan? Amin. Kalau kita berada pada waktu itu, kita bertanya, kenapa Tuhan berkenan kepada Nuh? Kenapa Nuh dikenan oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, dinilai baik, dinilai benar, dinilai bagus?
Mari kita melihat bagian penutup kita, Ibrani pasal 11 ayat 7. Ibrani pasal 11 ayat 7. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara juga boleh ikut membacanya di sana ya. Saya perlahan-lahan supaya Bapak Ibu Saudara bisa ikut menemukannya. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, saudara perhatikan, kita perhatikan bersama. Karena iman, berarti iman ini penyebab. Karena digunakan kata karena. Amin. Karena iman, penyebabnya iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi siapa yang menyelamatkan keluarga Nuh? Nuh menyelamatkan keluarganya. Tapi kenapa dia dipercaya Tuhan menyelamatkan keluarganya? Karena Tuhan berkenan kepadanya melihat iman di dalam hatinya, kepercayaannya bahwa di antara dunia yang rusak ini semuanya masih ada Tuhan yang maha baik. Biar saya tinggal di dunia yang rusak ini, saya tidak mau terpengaruh. Walaupun ada pengaruh yang dapat menggoda, mencobai, dan merasuk, tapi saya bertatap kepada Tuhan dengan hati yang beriman. Hanya Dia yang dapat menyelamatkan aku dari generasi ini. Dengan taat, artinya taat muncul karena iman. Iman adalah benih di dalam hati, dan taat adalah buah yang dikerjakan oleh diri orang yang beriman tersebut. Dan akibatnya ia menyelamatkan keluarganya. Dan keluarga Nuh itulah yang membuat kita semua orang di muka bumi ini ada dari keturunan Sem, Yafet, dan Ham. Amin Bapak Ibu ya. Lanjut sekarang di ayat itu. Dan karena iman ia menghukum dunia. Artinya akibat dari beriman kepada Tuhan, Tuhan menghukum dunia yang tidak layak baginya, tapi menyelamatkan Nuh yang layak baginya. Dan ia ditentukan, saudara perhatikan, ia ditentukan, berarti Tuhan yang menentukan. Halo, salam. Masih memperhatikan ya, masih mengikuti saudara di rumah. Halo, yang di sini. Ia ditentukan, berarti ada yang menentukan. Siapa yang menentukan? Tuhan yang menentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jelas ya Pak Manit ya? Jelas saudara ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita membungkus berkat rohani kita pada hari ini dari Tuhan. Yang benar, bukan kita berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan yang berkenan kepada kita. Kita yang dikenan olehnya. Dan Tuhan berkenan kepada manusia, hanya Tuhan memperhitungkan satu, yaitu iman atau percaya yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dinyatakan tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan di kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan selain satu nama yang telah ditentukan, yaitu nama Yesus. Dan Tuhan sendiri menyatakan bahwa siapa percaya kepada akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dia pasti sampai kepada Bapa. Iman kita yang harus kita selidiki seperti lagu tadi katakan. Selidiki aku, lihat hati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak menghakimi satu dengan yang lain, tapi setiap pribadi berhadapan dengan Tuhan supaya dikenan oleh Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan menyenangkan kita, yaitu kita periksa iman kita. Kepercayaan 100% hanya kepada anaknya yang tunggal yang dikasihinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia telah mati dan bangkit berkorban untuk kita demi kehendak Allah yang membuahkan demi keselamatan kita. Apakah kita menyanyiakan itu? Karena Tuhan hanya mau kita percaya saja 100%, iakan saja dalam hati, maka terjadi pada kita. Tuhan berkata, damai sejahtera bagimu di antara kamu. Aku berkenan karena kau punya kehendak yang baik, yaitu kehendak yang baik hanya Tuhan perhitungkan satu, percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Di tengah situasi sekarang, mungkin kita perlu membuat sebuah relasi kecil. Apakah kondisi dunia sekarang sama dengan kondisi Nuh? Memang, jujur saja tidak sama. Lebih rusak zaman Nuh. Tapi ingat baik-baik, manusia tetap manusia. Kita melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh rakyat, masyarakat, yang sudah diberikan peraturan demi keselamatan, kesehatan, dan kebaikan pribadi, keluarga, masyarakat, mengenai bagaimana menghindarkan diri dari penyebaran COVID-19. Masih banyak orang berkeliaran tanpa masker, padahal itu demi dirinya. Masih banyak orang yang ngotot dan kemudian mengatur sana sini dan bersuara di medsos seolah mereka lebih tahu dari pemerintah dan para ahli kesehatan. Dan itu membahayakan banyak orang. Moral manusia saat ini memang mungkin, saya tidak menghakimi ya, saya tidak menghakimi, mungkin tidak sama pada zaman Nabi Nuh yang cuma sisa 8 orang. Tetapi jujur saja, kita menemukan zaman ini zaman yang susam dan kolaps tentang moral manusia. Kita berada di zaman ini. Apakah kita seperti Nuh yang beriman kepada Tuhan? Hanya Dialah gunung batuku, hanya Dialah keselamatanku, hanya Dialah yang mau berkenan kepadaku, hanya Dia yang melindungi aku dan keluargaku, hanya Dialah juru selamatku, baik kekal maupun sementara, baik dalam surga maupun di dunia. Apakah itu iman kita? Mari, kondisi seperti ini Tuhan mencari orang-orang yang seperti itu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat kehidupan seperti apakah sebagai orang-orang percaya yang sudah dikenan Tuhan, diterima oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, disenangkan oleh Tuhan dengan namanya tertulis di dalam surga dan diberi tempat di sana. Bagaimana kehidupan kita di antara zaman kita pada saat ini? Mari kita meneladani tokoh ini, yaitu kembali kepada Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah kehidupan orang beriman yang Tuhan inginkan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Saya senang kalau kita baca bersama-sama. Setuju ya? Kejadian 6 ayat 9, 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan, ya, Tuhan merangkum bagian kita pada hari ini dengan indah dalam sebuah ayat, sekaligus sebagai ayat aplikasi, ayat konklusi, ayat kesimpulan, ayat penerapan. Inilah riwayat Nuh. Siapa Nuh ini? Nuh adalah seorang yang benar. Benar di mata siapa? Benar di mata Tuhan. Amin. Dikenan oleh Tuhan. Tuhan berkenan kepadanya karena imannya. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 7 tadi jelas. Dia diselamatkan, baik kekal maupun di dunia waktu itu. Dan dia dipercayakan sebagai pemimpin bangsa-bangsa pada saat itu. Sehingga dalam dispensasi dinyatakan dispensasi pemerintahan manusia, program pemerintahan manusia, di pucuknya adalah Nuh yang memulainya. Karena manusia sudah habis semua, tinggal Nuh. Itulah iman Nuh. Tetapi ternyata bukan hanya imannya, di mana Tuhan berkenan kepadanya. Dia membuktikan imannya dengan kehidupan pada zaman yang sangat berpengaruh. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menutup, izinkan saya bertanya sedikit aja. Ya, nggak buru-buru kemana-mana kan? Amin. Nah, jangan buru-buru kemana-mana, sudah nggak boleh kan? Nah, rasain, ya kan? Kalau nggak buru, hilang aja kita, benar nggak? Puncak, Ancol dan segala macam, padahal tempat itu nggak hilang. Biar macet kita pergi aja ke sana. Bagaimana Ibu ya? Ke mall mutar-mutar ya kan? Beli satu buah barang tapi 10 barang yang dipegang. Ada jadi rojali, rombongan jarang beli. Nah, kalau uang sudah habis jadi romusa, rombongan muka susah. Bawa anak-anak banyak-banyak kayak begini, kayak Pak Ago gini. Akhirnya mereka rombongan muka lapar. Ya, amin. Bagaimana kehidupan Nuh? Mari kita lihat. Dan tidak bercela. Dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dia manusia yang tidak sempurna. Karena kita tahu juga dia pernah mabuk, betul kan?
dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Tuhan memberikan komparasi, Tuhan memberikan perbandingan dibandingkan dengan semua orang di muka bumi. Nuh yang terbaik. He is the best in the life. Ia yang terbaik dalam hidup. Although meskipun he is not the perfect. Bukan dia yang sempurna, karena hanya Tuhan yang sempurna. Tapi dia yang terbaik di antara semua manusia. Kenapa? Karena kehidupan orang beriman seperti ini. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Salam. Bapak-bapak sayang istri. Halo. Mana suaranya? Nanti istrinya tanya ini. Bapak Pendeta Luther, Bapak Pendeta Charles, Bapak Anto. Ya, Saudara Yosua belum, Bapak Mani di sini. Halo. Sayang istri. Amin. Bergaul dengan istri ya. Jangan dengan Tuhan ya. Kalau sudah minta emas kita nggak punya ya, kita diam saja ya. Karena diam adalah emas. Apalagi zaman Covid begini, penghasilan murah. Tapi Nuh bergaul dengan Allah. Ini berbicara kehidupan orang percaya, kehidupan anak Tuhan, kehidupan orang kudus pilihan Tuhan, milik Tuhan. Karena dia milik Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan seutuhnya tanpa ragu, maka hidupnya dia abdikan, hidupnya dia buat bergaul dengan Tuhan, merapat dengan Tuhan. Dan Tuhan merupakan pusat. Hidup Nuh adalah bukan egosentris, bukan pusatnya pada dirinya, tapi teosentris, berpusat kepada Tuhan. Apa-apa dengan Tuhan, apa-apa menurut Tuhan, apa-apa siapa yang disenangkan, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bertanya. Dalam era Covid ini ada banyak stres, jujur saja. Karena manusia ada banyak keterbatasan. Ada banyak emosional yang muncul. Ada banyak ngambek yang muncul. Ada banyak merajuk yang muncul. Ada banyak tuntutan yang muncul. Ada banyak ketegangan yang muncul. Hidup kita bergaul dengan siapa? Kondisi dunia? Sekitar kita? Ataukah kita tetap mapan? 100% saya percaya Tuhan saya juru selamat yang abadi. 100% sementara di muka bumi. Aku hanya berharap dan mau bergaul dengan Dia. Ingat, Nuh diselamatkan dari air bah karena imannya kepada Tuhan. Dan keluarganya diberkati sebagai pucuk semua umat manusia saat ini karena ia hidup bergaul dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara hanya mau dapat selamat saja ke surga? Jangan. Terimalah juga berkat Tuhan. Juga jangan menentukan berkat dulu. Tentukan dulu selamat dengan iman dan berkat dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Kondisi saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jalani saja. Apapun yang Tuhan biarkan terjadi, selalu baik adanya. Seperti Nuh, biar Tuhan menghapus muka bumi ini dengan air bah. Itu haknya, itu berkenan. Dia yang melakukannya, bukan kita yang menentukannya. Dia memandang Tuhan adalah segala-galanya. Maha baik, maha benar, dan maha bagus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini membimbing kita menghadapi kondisi zaman yang seperti ini dengan sebuah ketetapan hati. Aku percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh bahwa telah dibebaskan dari segala dosa dan diberikan kepastian keselamatan. Dan aku mau hidup bergaul dengan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mentaati, menyenangkan hati Tuhan, dan Ia akan berkenan kepadaku. Kita berdoa. Puji, hormat, dan terima kasih Allah Bapa Surgawi untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau berkenan menyelamatkan kami. Engkau berkenan memberikan iman dalam hati kami. Engkau berkenan membimbing kami supaya hidup berpusat kepadamu, teosentris. Bukan hidup berpusat pada kami, egosentris. Dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hati kami. Sehingga kami menjadi teladan di dalam keadaan zaman yang seperti ini, tapi yang terutama menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami semua. Meteraikan dalam hati kami firman-Mu ya Tuhan. Karena kami mengaku dengan sungguh-sungguh dari hati kami yang Engkau selidiki. Kami percaya 100% Engkau adalah Allah Juru Selamat kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus.
yang sudah lahir, mati, dan bangkit bahkan naik ke surga untuk menebus kami dari segala dosa, memilih kami, menguruskan kami sekali dan untuk selama-lamanya, menjadikan kami orang beriman dan dikenan oleh dan berkenan bagi kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan tolong hidup kami menyaksikan bahwa Engkau layak untuk dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman-Nya melalui hamba-Nya Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak dan berkenan untuk memberikan persembahan kasih untuk memperlancarkan pelayanan GERIKA Philadelphia, mohon untuk dapat dikirimkan melalui pengurus bendahara GERIKA Philadelphia ke rekening BCA atas nama Yulianto Nugroho, dan bisa dilihat nomor rekening tersebut di komen live streaming Facebook. Dan bagi saudara yang beribadah melalui YouTube, saudara juga bisa lihat nomor rekening tersebut di deskripsi, serta mohon untuk dapat like, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kini kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat melalui hamba-Nya. Kita memuji Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Oleh saudara yang hadir di sini dengan cara yang baik, mari kita berdiri, kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber damai sejahtera, bahagia dan sukacita, melimpahkannya bagimu. Tuhan Yesus Kristus, sumber selamat, rahmat, berkat, kuat, nikmat, dan sehat rohani jasmani, melimpahkannya bagimu. Roh Kudus, sumber perlindungan, penyertaan, dan pembimbingan, menyertakan semuanya bagimu dari saat ini untuk memuliakan nama Tuhan, dikenan olehnya, menyenangkan hatinya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran.
selamanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Dia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Salam, Tuhan memberkati. Ibadah kita telah selesai. Saudara untuk sadar sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.